uluran tangan Angie untuk bisa menafkahi putrinya. Kalau ada perempuan ngerasain apa yang saya rasain, pantas nggak saya izinin, itu aja. Itu udah nanti aja, itu urusan saya. Nggak usah, ntar diungkit-ungkit, ngeri. Kan dari awal si Angie mengatakan anak giat ibunya yang merawat karena baru umur 2 bulan. Mengenai biaya bulanan, mengenai harta gono gini, itu sama sekali kita tidak tuntut dalam gugatan kita. Kan jandanya seperti apa dulu? Ya, saya nggak pernah merasa malu atau merasa kayak gimana ya dengan status saya yang sekarang. Kan air matanya ini selesai bersyukur gitu ya, senang gitu. Ayu Ting Ting resmi menjadi janda kembang. Tangis mewarnai perceraian Ayu Ting Ting dengan Angie. Benarkah Ayu tak merasa risih dengan status barunya ini? Bopak Castello tetap ngotot meminta kejelasan Talafaza Indriana Bidui. Benarkah ini sebuah sensasi? Lantas seperti apa perjalanan cinta Bopak dengan Putri Mayang Sari? Sensasi. Kalau kita yang kok sensasi? Sekarang gini, pertanyakan Bapak melakukan tes DNA ini untuk demi kebaikan. Kalau yang namanya sensasi, ngapain lu ngaku-ngaku lu jadi bini Bopak? Benarkah barang-barang seni berharga tinggi milik almarhum Jojon yang menjadi sengketa konflik internal di antara keluarga almarhum Jojon? Dan benarkah membuka aib Guntur Bumi, R korban sekaligus mantan pasien Guntur Bumi kerap mendapat teror dan pengancaman? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut hanya di Celeb on Cam. Dan alhamdulillah hari ini sudah dibacakan putusan ya. Putusan Ayu sudah dinyatakan bercerai. Suaminya Angie ya. Alhamdulillah lancar, senang, udah lega, udah lebih tenang. Alhamdulillah lancar, senang, udah lega. Akhirnya Ayu Rosmalina benar-benar menyandang predikat sebagai Fatime si Jande Mude. Melalui keputusan Pengadilan Agama Kota Depok, Jawa Barat, Majelis Hakim resmi menyatakan jika pernikahan Ayu Rosmalina dengan Henry Baskoro Hendarso telah resmi bercerai. Dan sebagai penggugat, Ayu pun bukan main senangnya. Lantas, adakah arti dari senyum tipis Ayu usai menjalani sidang perceraiannya kemarin? Dan benarkah di antara kebahagiaannya itu, Ayu sedikit memendam kecewa karena batal melihat Angie sebagai seorang tergugat? Ayo kok keluar ya? Keluar? Ngapain? Ayo duduk ya. Ya duduk dulu ya. Ayu sudah dinyatakan bercerai dan hak asuh anak jatuh pada Ayu. Enggak, yang penting kan sekarang udah diputuskan, alhamdulillah. Iya, ketika saya tanyakan dia cuma senyum aja, Ayu. Ayu bagaimana dengan putusan cerai ini, dengan status baru Anda sebagai single parent? Dia hanya menjawab dengan senyuman. Ya, saya nggak tahu apa artinya. Mungkin senyum bahagia atau senyum sedih, saya kurang tahu. Sedih dari mana? Bahagia berarti. Alhamdulillah. Bang, buktinya Lancar. apa sih, Bang?
Majelis Hakim memang tidak butuh waktu lama untuk memutus gugatan cerai Ayu Ting Ting ini. Hanya menjalani 2 kali proses persidangan, Majelis Hakim langsung mengabulkan gugatan Ayu. Bahkan mulusnya persidangan ini lantaran tidak hadirnya sosok Enji dan juga kuasa hukumnya dalam setiap persidangan. Lantas, siapkah Ayu menghadapi Enji jika kelak Enji mengajukan banding atas putusan cerai ini? Hari ini juga telah mengeluarkan putusan cerai ya antara Ayu dan Enji. Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Depok, akan tetapi pihak tergugat tidak mengindahkan panggilan tersebut. Ya, kita tidak bisa menunggu. Ya, akhirnya setelah melalui jalannya persidangan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan bukti surat, ya akhirnya majelis memutuskan memberi putusan cerai antara Ayu dan ya majelis berpendapat sudah cukup dan hari ini diputus. Ya tetap pihak tergugat dikasih kesempatannya. Ya nanti kita lihatlah kalau dia ada keberatan ya dia bisa ajukan keberatan ke pengadilan agama ya. Iya kan ini putusan dari Pengadilan Agama Depok ya. Ya tetap pihak penggugat kalau hukum berbicara ya tetap dikasih kesempatan untuk kalau dia keberatan dengan adanya bunyi putusan ya. Ya ini putusan diambil tanpa dihadiri pihak tergugat, namanya putusan first take ya. Jadi tetap tergugat dikasih kesempatan untuk menanggapi putusan first take tersebut. Kan kalau orang nggak datang berarti setuju cerai. Kan udah setuju cerai, ngapain lagi dilawan? Malah senang cerai. Cepatnya proses perceraian Ayu Ting Ting barangkali setimpal dengan apa yang telah Ayu lalui selama menjalani biduk rumah tangganya bersama Enji. Dan sebagai luapan kegembiraan, Abdul Rozak pun langsung melakukan sujud syukur atas putusan ini. Tetapi jika melihat kebersamaan Ayu dan Enji yang hanya berusia 20 hari, tidak sebanding dengan nelangsa yang menimpa batin Ayu. Bagaimana tidak, demi si jabang bayi, Ayu pun rela bertahan pada pernikahan semuanya. Dan klimaks dari sakit hati itu akhirnya terwujud setelah Bilqis Humaira Razak lahir ke dunia. 9 bulan lebih Ayu mencoba bersabar. Beratnya beban yang harus ditanggung Ayu ini mau tidak mau membuat Umi Kalsum tak kuasa menjerit dalam tangisnya. Pasalnya, ia tak terima dengan semua yang telah menimpa putrinya. Paham akan kondisi batin putrinya, ia pun nekat mendatangi Pengadilan Agama Kota Depok dengan menggunakan ojek hanya untuk memberi dukungan moral bagi Ayu. Lantas, benarkah hadirnya Umi Kalsum pada putusan sidang kemarin untuk menggantikan air mata kesedihannya? Sedihlah ibu, pasti sedih. Yang ada ya cuma bisa nangis gitu kan. Mudah-mudahan selesai. Kan air matanya ini selesai bersyukur gitu ya, senang gitu. Alhamdulillah apa yang Aduh, nggak bisa kita ungkapin ya, benar-benar luar biasa banget perjuangannya, subhanallah buat anak. Selain memutus perceraian Ayu dengan Enji, pengadilan juga mengabulkan soal hak asuh Bilqis Humaira yang jatuh sepenuhnya ke tangan Ayu. Dan kini, Ayu tidak hanya resmi menjadi janda, tapi juga resmi menjadi ayah juga ibu bagi anak sematawayangnya. Lantas, akankah Ayu tetap menutup pintu rapat-rapat bagi Enji untuk bisa bertemu dengan Bilqis, anak biologisnya? Dan apa yang membuat Ayu tak bergeming dengan uluran tangan Enji untuk bisa menafkahi putrinya? Kalau ada perempuan ngerasain apa yang saya rasain, pantas nggak saya izinin, itu aja. Itu udah nanti aja, itu urusan saya. Nggak usah, ntar diungkit-ungkit, ngeri. Kan dari awal si Enji mengatakan anak giat ibunya yang merawat karena baru umur 2 bulan. Mengenai biaya bulanan, mengenai harta gono gini, itu sama sekali kita tidak tuntut dalam gugatan kita. Ayu memang sudah bulat menyiapkan mentalnya jika kini status janda resmi disematkan pada dirinya.
Meski sadar jika menjanda di usia muda akan rentan dengan segala macam fitnah dan godaan, tak membuat Ayu gentar apalagi malu dengan status barunya ini. Bahkan sebagai bentuk kebebasan yang telah ia raih pasca tertekan pada kehidupan rumah tangga yang hampa dan menyakitkan, Ayu akan segera memenuhi nazarnya untuk bisa berpuasa Senin Kamis. Gimana orangnya? Biasa-biasa aja.